Qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ahabballahu 'abdah ibtalah. Bila mana Allah ingin mencintai pada seorang hamba, maka didatangkan ujian. Kamu disakiti orang aja berontak. Kamu didolimi orang aja nggak bisa memaafkan. Hatimu jengkel, hatimu sakit. Kamu digosipin orang, kamu dipanggil dengan nama jelek, kamu diutangi nggak dibayar, kamu saja berontak. Bagaimana Allah akan mencintaimu? Kamu percaya nggak? Kalau ada orang yang mendolimimu, sesungguhnya orang yang mendolimimu itu yang mentakdirkan Allah. Percaya nggak? Wa fi'lu ma yasha. Allah berkehendak segala sesuatu menurut kehendak Allah. Kenapa masih berontak? Kenapa masih ada gejolak? Banyak orang gagal itu gara-gara tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, tidak mampu memberikan pelayanan kepada orang lain yang terbaik. Seumpamanya ilmu kasaf itu boleh diceritakan. Saya akan cerita di antara kamu itu ada malaikat, ada Nabiullah Khidir, kita ceritakan. Berhubung itu enggak boleh, makanya enggak. Kadang-kadang Nabiullah Khidir itu berupa orang yang mendo-mendo menjelma seperti teman kamu. Pada akhirnya seperti itu. Pondok ini gitu maju pesat setelah saya ketemu dengan orang tua. Pakai caping, pakai tongkat, nunduk-nunduk. Waktu itu saya ngaji di musola. Itu setelah saya ngajar santri 19 tahun. Bilang kalau pengen, kemudian ngaji saya berhentikan dan saya ajak ke beliau ke rumah saya. Di antara percakapan beliau bilang gini, Ustaz, ini pondok harus bayar. Kalau pondok ini enggak bayar, tidak akan maju. Dalam hati saya mengatakan, bagaimana? Uang digratisi aja enggak maju, apalagi kon bayar. Dulu pondok ini gratis 19 tahun. Saya ngajar santri selama 19 tahun itu enggak ada pungutan biaya 1%. Tapi beliau disuruh bayar. Bahkan beliau bilang, 1 bulan disuruh 1 juta. Baru maju puasa kalau bayarnya sudah 1 juta. Kalau belum bayar 1 juta, belum maju. Kalau sudah 1 juta, bayarnya maju besar. Jangankan 1 juta. Uang bayar 100 ribu dulu. Setelah itu, beliau itu, kebetulan waktu itu saya nggak punya uang sama sekali. Dan beliau minta uang sama saya 7 juta. Saya nggak punya uang sama sekali. Pada akhirnya uang saya tak kuras semuanya. Tak berikan sama beliau semua. Tapi nggak ada 7 juta. Lalu masuk akal. Uang santri ini 19 tahun itu nggak pernah lebih dari 40 terus. Boyong 10 datang 10, boyong 20 datang 20. Itu tidak sembarang karya tulis itu. Kalau itu sembarang karya tulis seperti karya tulis tulisan-tulisan kamu. Makanya itu menjelajah di mana-mana. Setelah itu beliau pamitan. Di waktu pamitan kaget saya. Di waktu pamitan itu tangannya masih muda banget. Kemudian saya lihatin karena beliau pakai putih. Pakai wudhu. Ini nggak kelihatan. Menduduk ini terus, jadi nggak kelihatan. Setelah saya salaman, pakai tangannya muda banget. Kenapa? Cantik ya? Muda banget. Tak lihat wajahnya masih muda banget ya. Mungkin sekitar 26 tahun. Setelah itu saya pergi, mantap saya. Saya orangnya mantap muda. Kalau muda berarti Nabiullah Khidir. Kalau masih muda Nabiullah Khidir. Cuma Nabiullah Khidir itu memang menjelma. Kadang berbentuk orang tua, kadang berbentuk anak kecil, kadang yang berbentuk pengemis, kadang apa itu ngamen, kadang cuma wajahnya kelihatan. Setelah itu langsung saya mengumumkan Pondok Pesantren Al-Mubarok itu bayarnya pendaftaran 1 juta. Pendaftaran 1 juta per bulan 500. Saat itu juga arba'in saya baca. Tadinya arba'in itu tidak saya baca secara umum, enggak. Ya sebatas santri. Saat itu juga saya kumandangkan di media sosial. Langsung jeng. Yaitu hadirnya masyarakat berbondong-bondong merusak jemuran pondok. Justru gara-gara jemuran pondok dirusak, Al-Mubarok terkenal di mana-mana. Karena di media sosial ada judul pondok pesantren dirusak masyarakat. Tapi videonya saya buang, pada akhirnya masyarakat melihat mana toh, tapi nggak ada videonya. Yang dilihat santri-santri. Saat itu maju besar. Maksud saya itu begini, hidup kita ini
Jalanin takdirnya Allah. Jalanin kodok kodarnya Allah. Nyampe seumpamanya kita ini gak percaya dengan kodok kodar. Kafir kamu. Kafir kamu. Gak mukmin kamu. Makanya di dalam Safinah itu arkanul iman itu. Rukun-rukun iman itu sitatun ada 6. Nomor 6 itu toh. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Baik jelek itu dari Allah. Kalau baik jelek itu dari Allah, kita ini harus yakin. Di saat kamu disakiti siapapun, didolimi siapapun, dimaafin. Dan misalkan kamu tak memilihkan orang lain yang terbaik. Seumpamanya kamu nggak bisa, yes, nggak bisa. Nggak usah komentari yang jelek-jelek. Lebih-lebih teman-teman kamu. Lebih-lebih teman kamu. Di antara teman kamu itu ada orang hebat. Bahkan di antara teman kamu itu ada cucunya Rasulullah. Tapi tidak kelihatan. Kamu pun nggak percaya kalau dikatakan itu cucunya Rasulullah. Dan saya tidak memberitahukan. Karena ini adalah sir. Yang kalau pengen selamat, hormati semua. Hormati semua. Hormati semua. Al-Mubarak ini sering dikunjungi Nabiullah Khidir. Makanya hormati semua aja. Nabiullah Khidir ini nyeleneh. Nabiullah Khidir itu pernah suatu ketika minjam perahu. Minjam, sudah bayar, nyampe di tempat toh, perahunya dijebol. Dijebol pada akhirnya tenggelam. Tenggelam. Tinggal lumah. Tidak begitu lama ada penguasa merapasi semua perahu dirapasi kabeh. Justru yang selamat perahunya ini. Perahunya yang dijebol sama Nabi Allah gitu. Tidak cuma itu saja. Beliau pernah jalan-jalan sama Nabi Musa. Ada anak kecil sedang main. Itu dibunuh. Itu kan. Ya memang tahu. Ya kalau masuk akal ya. Pernah suatu ketika itu ada seorang kiai. Ada seorang kiai. Biasanya kiai itu kalau ketamuan tamu itu ditemui di ruang tamu resmi. Kebetulan di rumahnya itu kan ada santri yang jaga. Tamunya ini langgenah. Tamunya ini datang malam-malam, koyak dingin saja. Kemudian ditemuin. Tapi tamunya nggak mau masuk. Jadi tamunya itu jagongan yang di luar itu lama. Santrinya nyampe sakit hatinya. Ini bisa. Tamu kan disopan. Nemoni kamu yai. Yang jobo, ambek ngadeg jagongan, boyom, mlebu. Sampai lama itu. Santri pada akhirnya santri itu nggak bisa tidur, padahal ngasih mau ngantuk. Tapi berhubung romo yainya masih di luar, nungguin terus. Setelah selesai pamitan, pulang, yainya bilang, kamu ngerti nggak siapa yang datang? Nggak tahu yai. Itu yang datang itu Nabiullah Khidir. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Kena. Banyak kejadian yang pasti di bumi ini ada seorang nabi, ada seorang wali yang masih hidup sampai sekarang. Di antaranya adalah Nabiullah Ilyas, di antaranya adalah Nabiullah Khidir. Yang sering jedol itu Nabiullah Khidir. Lebih-lebih zaman-zaman yang mondok di sini. Ini khusus untuk ini kabeh. Yang diupload yang ini itu Ada pengamen lewat, ada pengamen ada. Iya, kok dihormat semua, dimuliakan semua. Lebih-lebih tamu saya. Cuma memang nggak boleh dalam ilmu sir itu nggak boleh memberitahukan, nggak boleh. Santri wis dijudohi. Ini nanti ada tamunan orang agung. Nanti tolong ya di salaman ya. Yai, santri wis siapan kabeh. Wis persiapan semua. Wah, mesti ngetot-tot majus. Suatu ketika ada tamu. Tamunya najis. Colononan kausan street. Rambutnya. Kemudian datang terus salaman sama kiainya. Salaman, cium-ciuman, sepipi. San ngomong-ngomong. Tapi tamunya ini nggak mau masuk. Ngomong-ngomong setelah itu pamitan. Setelah jamaah duhur, santri ada yang ngeledok, yai. Katanya ada tamu. Kok nyampe jam sekarang nggak datang? Apa kata kiainya tadi bilang, lihat tadi siang itu yang datang, yang celana necis, yang setritan, itu Nabiullah Khidir. Wah, santri jauh nangis. Santri nangis. Ya Allah, Ustaz, kenapa nggak diberitahu? Ya jangan diberitahu, nggak boleh. Ilmu sir itu nggak boleh diberitahu. Ilmu sir, rumah kamu. Karena tamunya ngomong biasa loh. Wah, sebenarnya, wah, tolak lainnya. Oh ya, saya BSW. Kalau orang-orang hebat itu nggak seperti itu. Kalau orang
orang ibadah itu nggak cuma makanya panjenengan ini lebih-lebih tamu-tamu yang ada di anugerah. Siapapun orangnya dihormat, dimuliakan. Jam berapa dimuliakan? Jam berapa dimuliakan? Lebih-lebih kalau ada musafir. Kan sering ada musafir datang ke rumah itu. Itu kalau ada musafir tak sangoni terus itu. Ya memang seperti itu. Saya punya uang berapa tak berikan semua. Cuma satu saku tapi ngikut uang saya. Kalau sudah kau habiskan semua. Semoga saja kita ini semakin hari itu semakin baikkan Allah. Amin. Semakin luar biasa. Bagaimana kau mampu untuk menerobos ke situ selama hati kamu masih kakek maksiat? Dengerin itu. Ojo nonton film porno. Dengerin. Wong itu mikul-mikul bubune ketok, susune memang cotot. Rasa ditonton. Itu yang menjadikan kamu buta. Nah, mripatmu sih gak buta, tapi mata hatimu buta. Enak Ustaz. Terus no. Enak. Kula mun istighfar Ustaz. Bisa kula mun rontok. Turene Ustaz, kalau wudu dosa yang ada di wajah rontok semua. Kecerdasan. Iya kalau Gusti Allah merontokkan. Kalau Allah enggak. Karena dosa yang dirontokkan Allah, dosa yang telah ditobati. Kalau dosa tidak ditobati, beristighfar, dosa lagi, beristighfar, dosa lagi, beristighfar, dosa lagi. Itu namanya ngenyek. Waduh karo sampean jenggung karo Kang Basi. Dung, maaf ya. Apa kata Kang Basi? Ya. Dung, maaf ya. Dung, maaf ya. Kira-kira gimana tuh? Kang Basi boleh gontem. Itu persis seperti kamu lakuin dosa wudu, lakuin dosa istighfar. Diajarkan diampuni oleh Allah kalau sering-sering melakukan seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.